Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan sabda-Mu. Di tengah dunia yang penuh tantangan, kuatkanlah iman kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan setia mengikuti Putra-Mu, Yesus Kristus. Teguhkanlah kami agar kami tetap berani menjadi murid-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jika mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang tentu ingin untuk diterima, dihargai, dan dicintai. Tidak ada seorang pun yang senang ditolak, dibenci, atau disalah fahami. Namun sabda Tuhan yang hari ini kita dengar, Yesus justru bersabda, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Sabda Yesus ini terdengar keras, tetapi sangat realistis. Mengikuti Kristus tidak selalu membawa pujian, kadang justru menghadirkan penolakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menyiapkan para murid-Nya untuk kenyataan hidup sebagai pengikut-Nya yang harus mereka terima. Dunia yang dimaksud Yesus bukan ciptaan Allah, melainkan cara hidup yang menolak kebenaran kasih dan kehendak Tuhan. Selama kita mengikuti dunia,
Selama kita mengikuti arus dunia, mementingkan diri sendiri, hidup tanpa nilai, dan kompromi dengan dosa, mungkin kita akan mudah diterima. Tetapi ketika kita memilih jalan Kristus, jujur, adil, setia, dan mengasihi, seringkali kita justru dianggap aneh, keras kepala, atau tidak cocok dengan zaman. Yesus bersabda lagi, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia." Artinya, sebagai murid Yesus, identitas kita berbeda. Kita hidup di dunia, tetapi nilai hidup kita berasal dari Injil. Pengalaman ini nyata juga pada zaman sekarang ini. Orang jujur sering dianggap bodoh. Orang yang menjaga kesucian dianggap kuno. Orang yang memilih damai dianggap lemah. Orang yang setia pada iman dianggap fanatik. Namun, Yesus menghibur. Bila kita mengalami penolakan karena hidup benar, kita sedang berjalan di jalan yang pernah ditempuhnya. Ia sendiri ditolak, difitnah, disalibkan. Maka ketika kita mengalami kesulitan karena iman, kita tidak sendirian. Kristus sudah lebih dahulu melewatinya. Sabda hari ini mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan kadang menuntut keberanian untuk berbeda. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah melalui sabda Tuhan yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing. Apakah saya terlalu takut untuk ditolak sehingga menyembunyikan iman saya? Apakah saya lebih mencari penerimaan manusia daripada kesetiaan kepada Tuhan? Apakah saya tetap hidup benar walau tidak populer? Langkah konkret yang bisa kita buat adalah berani untuk jujur, meskipun kita berada di lingkungan yang menganggap kejujuran itu adalah sebuah kebohongan. Tetaplah memilih kebenaran walau mendapat tantangan. Tidak malu untuk menunjukkan iman sebagai murid Yesus. Berdoa ke gereja, membuat tanda salib, dan hidup sesuai Injil, bukan sesuatu yang perlu disembunyikan. Tetaplah lembut dalam penolakan. Jika kita disalahfahami, jangan membalas dengan kebencian, jawablah dengan kasih. Akhirnya, kita saling menguatkan sesama yang sedang berjuang. Banyak orang setia sedang lelah. Jadilah penghibur dan pendukung mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengikuti Yesus bukanlah jalan termudah, tetapi jalan yang paling benar. Kadang ada penolakan, kesalahpahaman, dan penderitaan. Namun jangan takut. Jika dunia menolak kita karena hidup dalam kebenaran, ingatlah, Kristus lebih dahulu ditolak. Dan bila kita setia bersamanya, kita juga akan mengambil bagian dalam kemenangannya. Tetaplah teguh, lebih baik ditolak karena benar daripada diterima karena mengkhianati iman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita mengakhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau tahu rasanya ditolak, disalahfahami, dan dibenci. Terima kasih karena Engkau tetap setia sampai akhir. Ampunilah kami ketika kami lebih takut kepada penilaian manusia
daripada kepada kehendak-Mu. Kuatkanlah kami agar kami berani hidup sebagai murid-Mu di tengah dunia yang sering menolak kebenaran. Berilah hati kami yang lembut agar kami tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetap menghadirkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Teguhkanlah langkah kami supaya tetap setia sampai akhir, sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.